interaksi antara pengajar dan yang diajar itu terbangun, udah. Karena ada teori belajar bilang gini, ketika kita belajar, kita tetap harus butuh, pakem atau butuh satu pijakan. Manajemen, pioner, entrepreneur, muslim. Manajemen, make it simple. Oke, bintang tamu kali ini adalah Pak Julang. Beliau adalah dosen mata kuliah bisnis internasional semester 5 ya Pak ya. Ya, betul. Heeh. Oke, kita tanya-tanya tentang personalitinya dulu aja kali ya Pak ya. Pak Julang ini kira-kira umur berapa sih? Mohon maaf Pak sebelumnya. Karena Oke. oke, sebelumnya maafin ya Pak. Umur berapa? Soalnya kan salah satu termasuk dosen yang dari generasi milenial kalau mau membagi. Nah, kenapa mau tanya umur? Nah, yang diajar Pak Julang ini sekarang di generasi-generasi Z. Gitu loh, Pak. Paham kan maksudnya? Karena Paham paham. concern di dunia saat ini antara generasi Z, generasi milenial, baby zoomer gitu. Oh, baby zoomer. Iya, baby zoomer enggak? Oh, baby boomer. Maaf keliru. Baby Jadi boomer di iya atas baby saya boomer. berarti? Heeh, jadi kayak banyak perbedaan-perbedaan gitu. Itu kayak sekarang lagi concern ke Mhm situ sih. Ya mhm. mungkin personality kita tanya-tanya personalitinya Pak Julang dulu. Oke, saya jawab umur saya kurang lebih 2000 tahun. Enggak, aslinya, saya baru masuk 28 tahun, Hmm. 2 bulan lalu baru 28, terus ya sudah memang memang benar yang kamu bilang tadi, hitungannya sih saya milenial masuknya, Hmm. generasinya milenial. Jadi Berapa? 28 tahun milenial dan selisih umur saya sama mahasiswa yang sekarang saya ajar di kelas bisnis internasional, angkatan berapa mereka? 2018 Hmm. berarti ya? Hmm. Selisihnya 8 tahun. Dan Udah. bagi saya selisih 8 tahun udah lumayan jauh sih dibanding dulu saya ngajar kamu kan selisihnya cuma 6 tahun ya. Hmm. Bahkan kayak yang umurnya udah expire kayak Robby, kayak Arif itu kan agak agak tua ya. Jadi eh, bisa lebih pendek gap umurnya jadi nyambungnya masih bisa lebih nyambung. Cuma kalau bicara nyambung nggak nyambungnya dari saya ke mahasiswa, di HI sekarang saya ngajar mahasiswa baru. Itu Hmm. beda umurnya 10 tahun sih, Hmm. bayangin. Tapi ternyata masih nyambung-nyambung aja, obrolannya masih nyambung, frekuensinya masih nyatu gitu loh, nggak yang lost banget kayak kita atau kayak saya zaman kuliah ke dosen saya yang generasi baby boomer itu. Hmm. For your information aja nih, kalau Pak Julang ini juga turun atau terjun juga buat podcast nih, dosen juga manusia kalau nggak salah. Iya Kak Pak. Iya, iya betul. Apa sih tujuannya bikin podcast itu Pak? Awalnya bosen sih, bosen itu karena bosen ngajar sih. Hmm. Saya ngajar pertama yang ngajar kalian itu, Hmm. Gozi itu salah satu mahasiswa saya, mahasiswa pertama saya. Saya ngajar saya ngajar setahun, terus bosen. Kok ngajar doang bosen ya? Harusnya ngapain ini? Cita-cita saya dulu itu penyiar radio, Hmm. tapi nggak kesampaian. Oke. Akhirnya saya Oke. bikin podcast, judulnya dosen juga manusia. Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ya dosen juga manusia. Tugasnya nggak cuma ngajar, nggak cuma neliti, nggak cuma berhubungan sama mahasiswa. Jadi di situ saya explore hal-hal lain di luar kehidupan dosen sebagai dosen di kampus gitu. Hmm. Makanya saya isinya obrolan tentang cinta, obrolan tentang horor, ya karena dosen juga manusia, dosen juga punya hobi lain gitu loh. Hmm. Dosen juga boleh dong Hmm. suka horor, boleh dong ngomongin cinta. Kayak gitu sih awalnya dari iseng terus berlanjut sampai sampai sekarang mati suri. Dan boleh juga nonton Marvel DC gitu. Kayak tadi Iya. gitu. Nah, aku kemarin yang Jangan salah kalau Marvel DC
Saya seserius itu. Kamu percaya nggak? Mhm, Paper saya di S2 mhm, pernah bahas tentang Marvel versus DC. mhm. Itu ketika saya presentasi sekelas bengong aja, ini ngapain lagi ngomongin apa? Tapi Termasuk dosennya. tapi masih masuk dalam kategori ilmiah kan kalau kayak gitu pastinya, Iya, Pak, betul nggak, Mas? saya buat ilmiah. Persaingan antara Marvel dan DC. Secara bisnis internasional, tapi memang kalau masuk industri situ memang kalau kita bicara tentang bisnis, Marvel versus DC sudah kayak Amerika lawan Cina. Bener, bener. Nah, kembali lagi nih ke podcastnya Pak Julang nih. Aku tertarik sama Hmm, podcastnya Pak Julang. Oke, Eh oke. kalau kita ini bikin podcast, itu awalnya itu juga karena ada transformasi cara belajar menurutku kalau di generasi kita. Hmm, Menurutku podcast itu efisien banget. Apalagi Iya, kalau kita lagi nyetir, terus kita lagi jalan kemana, kita serasa ada di theater of mind kita ketika untuk belajar. betul. Karena belajar itu nggak nggak cuma di kelas saja, belajar bisa dari pikiran kita. Nah, menurut Pak Julang itu efektif nggak antar generasi kita ini belajarnya lewat podcast? Efektif sekali. Saya udah membuktikan semester lalu, setengah semester ya belajar karena online, kemudian harus kita akui banyak teman-teman kita yang terkendala urusan kuota, urusan sinyal. Akhirnya perkuliahan saya bikin ala podcast. Hmm, Saya merekam file audio, saya edit sedemikian rupa, saya drop, saya kasih ke teman-teman mahasiswa. Ya beneran kayak podcast, cuma bedanya nggak saya masukin ke Spotify. hmm, Karena hmm, editan audio materi saya itu kalau masuk ke Spotify kena copyright karena mengandung beberapa potongan lagu. Kayak misalnya semester lalu itu lagi tren lagu Mama Muda, Goyang Mama Muda. Saya masukin tuh cuplikan Goyang Mama Muda di tengah-tengah materi. Jadi mahasiswa lagi dengerin materi terus tahu-tahu, lah kok ada lagu Goyang Mama Muda. Saya pernah nyoba, saya upload ke Anchor kemudian di forward ke Spotify dan kena copyright. copyright. Hmm, Tapi hmm, kalau untuk cara itu efektif efektif banget sih. Karena hmm, gini Gus, ada hmm, mahasiswa yang ngaku gini, "Iya Pak, saya pernah waktu itu perkuliahan di mata kuliahnya Mas Julang. Terus saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Untungnya materinya itu ya bisa didengerin, untungnya audio gitu loh, jadi bisa didengerin sambil melakukan aktivitas lain. hmm, Jadi entah dia hmm. disuruh ngapain, entah mungkin ngasih makan sapi atau ternak babi atau apa nggak tahu deh. Pokoknya sambil dia beraktivitas itu dia dengerin dan menurut dia sih nangkep-nangkep aja Hmm. dan lebih Hmm. hemat kuota tentunya. Bener, bener, bener. Kalau aku belajar lewat, jadi ada beberapa referensi kalau aku mau belajar di Spotify. Karena hemat kuota Heeh, juga, aku biasanya kalau nyetir gitu, kalau kemana-mana dengerin Spotify. Hampir 90% sih. Mungkin aku kalau nyetir itu Spotify, podcast, itu sambil belajar. Jadi lebih banyak wawasan, lebih banyak apa ya cerita-cerita dari luar. Gini, 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 gini gitu. Nah, mhm. karena metode Bapak ini mungkin agak berbeda nih. Sejak awal pertama kuliah juga kayak disuruh bikin policy brief, disuruh Oke, oke, oke. apa namanya dulu itu yang saya Greenpeace Praktikum. gitu. Apa Yang apa kamu mau culas apa itu tapi saya cegah ya. masih ingat ternyata. Anda mau berbuat curang ya, tapi saya cegah itu ya. Ya namanya bisnis, Pak. Kita kan harus Oh untung iya, kan. iya. Itu Oke, oke, oke. itu namanya apa, Pak? Press press conference ya. Ini sebenarnya simulasi Eh, praktik bisnis internasional. Jadi menurutku ya sama teman-teman pas waktu itu, metode belajarnya Bapak ini berbeda sama beberapa dosen-dosen dan itu dirasa kayak nangkep gitu loh. Mhm, Karena kita diajak untuk interaksi, terus merasakan langsung dan juga nggak ada beban untuk belajar. mhm, Tugas-tugasnya juga menurutku relatif ya wajar sih kayak PPT, bikin makalah gitu masih wajar. Yang keren itu mhm. menurutku policy brief sih. Jadi Oh, terus oke. terus apa namanya yang semuanya sudah selesai itu dirangkum
pakai di komen juga sama Pak Julan. Oh, Itu iya juga iya. memberikan apa ya, kayak feedback, kita dapat feedbacknya gitu. Kalau terkait metode tadi yang kamu bilang itu, Mhm, sebenarnya sih, saya pertama jadi dosen itu saya riset, bukan riset apa-apa, riset tentang gimana jadi pengajar yang baik. mhm, Dan hasil dari riset kecil-kecilan itu ternyata menurut yang saya baca, beberapa sumber yang saya baca ya, kuncinya cuma satu, interaksi antara pengajar dan yang diajar itu terbangun, udah. Caranya terserah, mau gimana pun caranya terserah. Akhirnya saya memilih cara, ya saya harus bangun komunikasi personal yang baik antara saya dengan tiap-tiap mahasiswa saya. mhm, Terus gimana caranya bangun personality itu, bangun, personal communication itu, saya mikir waktu itu, ya udah saya save aja nomor mahasiswa saya satu persatu. ini Saya masih save, sekarang, saya bagus berbagi sekali. cerita di status WhatsApp, kalau masih ingat saya Mhm, banci WhatsApp lah, mhm, saya mhm. update di WhatsApp itu Iya bener. rame banget, termasuk aktivitas kalian ketika simulasi bisnis, saya update di situ. Itu bagian dari membangun, personal communication. Karena ketika personal communication itu terbangun, kita akan saling percaya. Mhm, Kita akan karena kita saling percaya, kita akan, ya udah enak aja ngobrolnya gitu loh. Dan saya pribadi sebenarnya zaman kuliah dulu ada dosen saya yang pernah ngomong gini ke saya, "Eh, kamu harus tahu diri ya, kamu itu mahasiswa, nggak boleh gitu sama dosen, ada batasannya." Itu saya sebel banget sumpah. mhm. Heeh, Itu bener saya bener sebel bener. banget, bagi saya Bener kayak, bener. lah ini kesannya kayak dosen itu sesuatu yang tinggi, yang Tuhan, yang apa, padahal bagi saya pribadi, dosen itu cuma sebutan ketika kamu ada di kelas atau minimal ketika kamu di kampus loh. Kamu di luar, kamu di Indomaret, kamu di mana, orang nggak peduli kamu dosen atau Mhm bukan, ya mhm. enggak? Mhm, Orang bener nggak bener. peduli. Jadi dosen itu cuma kamu mau bangga jadi dosen, itu tempatmu cuma di kampus. Di luar itu kamu bukan dosen. Kita kan manusia menjalankan beberapa peran sekaligus ya. Mhm, Peran sebagai bapak, peran sebagai dosen, peran sebagai ketua organisasi apa misalnya. Nggak bisa satu peran itu kamu bawa ke semua aspek kehidupan kamu. Jadi sebenarnya saya tuh balas dendam ke dosen saya dulu. Dia bilang begitu, makanya saya pas jadi dosen saya nggak akan mau jadi makhluk dosen seperti dia nih. Jangan sampai saya jadi kayak dia yang mendiskreditkan mahasiswa. Yang, "Ah, kamu mahasiswa harus tahu diri dong sama dosen." Ih, itu saya sebel banget sumpah. iya sih. Banyak beberapa juga yang mungkin itu bukan problem sih kalau aku, kayak mungkin itu salah satu karakter dari milenial atau generasi Z tadi. Karena ya kembali lagi banyak penelitian yang mengatakan dari generasi tersebut itu lebih suka fleksibel, gak suka yang terlalu formal, kaku gitu. Kalau kalau semakin kayak gitu, gapnya itu yang agak apa ya, panjang, gapnya panjang terus bikin ya kayak seolah-olah kita bukan sebagai teman, karena kita kalau diskusi sebagai teman kita bisa ngomong apa aja gitu. Mhm. Nah, mungkin ini lebih personality juga Mas, mungkin mau tanya-tanya juga kalau background Pak Julang ini selain di Winsa itu sebagai apa dulu atau sekarang aktif di mana gitu? Pokoknya sejak lulus kuliah 2018, lulus S2, ya aktif saya cuma di dunia perdosenan ini aja. Mhm. Untuk ngajar, saya ngajar di FEBI, manajemen, di FISIP, HI, dan di FISIP HI UPN sekarang. Kemarin sempat aku dengar rumor sih Pak, kalau mau Heeh, pindah katanya, ya kan? Ya enggak? rumor dari mana ini? Dari dari angkatan bawahku, atasnya ini, Oh, 2017. 17, ada rumor kalau Bapak ini mau ke mana, lupa aku, Bandung kalau nggak salah. Oh, saya tahu orangnya yang juragan sablon itu ya. Iya, nanti mungkin dia kalau dengerin ini mungkin ketahuan nanti ini siapa. Iya iya, Misbah ya, itu mah nama bapaknya ya. Katanya sering masih Heeh, itu ya Pak, masih sering nongkrong sama Afif ya Pak ya? Ya aku sampai nongkrong sebut sih nama ini. nongkrong enggak, tapi, ya bergaul Mmm, karena itu bagi saya personal communication itu penting mhm, dan itu mhm, jangan hanya pas momennya ngajar gitu loh ya, setelah ngajar semester selesai
apa salahnya sih membangun jaringan yang luas? Mhm. Kan nggak ada ya, apalagi orang-orang kayak Apip misalnya, dia punya usaha, ketika saya butuh, saya bisa langsung ke dia. Butuh sablon, saya beberapa kali transaksi sama dia, nyablon plastik, nyablon kaos, apapun itu ya saya ke dia, bikin stiker. Jadi karena personal communication, jaringan jadi terbangun, jadi luas, kita jadi banyak referensi dan itu bagi saya memudahkan hidup sih, Mhm. Jadi lebih kayak berteman gitu. lebih kayak apa namanya, kalau udah kayak nggak canggung kalau mau ngomong-ngomong kayak gini juga biasa gitu, Betul, dan itu lebih kita, kalau aku nih sama Pak Julang semisal, kita gap usianya ya bisa dikatakan masih lebih tua Pak Julang, tapi karena mhm, saya merasa Pak Julang adalah kayak teman, jadi mau sharing-sharing apa-apa juga biasa gitu loh. Karena teman-teman juga, eee, problem di teman-teman, banyak banyak yang kalau mau diskusi sama dosen itu kayak takut gitu loh. Dan betul. juga akhirnya yang dilimpahkan tuh teman sebayanya juga, "Aku kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini." Kalau nge-chat 1 kali, 2 kali sih nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering juga kadang, "Ya kamu ini keperluanmu," gitu kan. Soalnya Mhm. aku salah satu korbannya juga sih mungkin, Pak. Jadi kayak Oke. mungkin itu sambatan di sini aja. Eee, Terus Pak Julang juga mengajar di HI kan. Itu Mhm. mengajar apa aja Pak di HI? Kalau Bareng semester ini, mhm, kalau HI itu ya karena emang bidang keilmuan utama saya, ya apapun mata kuliahnya bisa. Jadi tiap semester kan relatif beda ya. Kayak mhm, semester ini saya ngajar filsafat HI, itu untuk mahasiswa baru, kemudian ngajar politik luar negeri Indonesia. mhm. Udah untuk semester ini 2 mata kuliah itu aja. Politik luar negeri Indonesia gitu ya, Pak, ya? Yes, heeh. Mungkin aku juga mau tanya-tanya nih tentang yang lagi rame-rame dibicarakan di internasional masalah, dan itu masih ada korelasinya juga sama trade war. Menurut Bapak Oke, ini, mungkin agak sensitif mungkin ini ya, Pak, ya. Benar nggak sih iya, langkah sekarang ini, Pak, yang mhm. dilakukan ini? Menurutku kayak condong di blok timur. Ya nggak? Oh, kita sekarang Iya, heeh, condong ke blok timur. heeh, Oke, sebenarnya gini, kita kan Indonesia punya pedoman politik luar negeri ya, mhm, kalau pernah dengar namanya politik bebas aktif. mhm, Politik luar negeri bebas aktif, itu dirumuskan oleh Bung Hatta tahun 48 persisnya, intinya ya kita bebas dan kita aktif. Bebas itu ya kita nggak terikat sama pihak manapun, mhm, dan aktif ya kita berkontribusi, kita inisiatif lah di dunia internasional ini. Jadi jangan cuma pasif, ibarat orang di grup WhatsApp itu dia cuma silent reader doang, mhm, jangan kayak gitu. heeh, Tapi kita ngomong, kita vokal gitu loh terkait isu-isu internasional. Nah, yang perlu disoroti di sini terkait bebas aktif ini, kalau kamu bilang sekarang kita lebih condong ke China atau ke blok timur, ya sebenarnya nggak ada blok-blokan lagi. mhm, Pasca Perang Dingin, tembok Berlin runtuh, Uni Soviet runtuh, udah nggak ada tuh istilah blok-blokan sebenarnya. Cuma ya runtuh seketika lah, karena sebenarnya sejarahnya kan blok-blokan itu ya perang ideologi antara liberal dan kelompok komunis. iya, China itu kan kalau kita bilang komunis hanya secara politik, mhm, secara ekonominya kan liberal banget, bahkan lebih liberal dari Amerika dia. bener bener, Jadi jadi itu kemudian, bagi saya penggunaan istilah blok itu udah nggak relevan lah. Terus kalau sekarang kamu bilang kita lebih condong ke China gitu ya, ya iya, itu bagian dari manifestasi politik luar negeri bebas aktif tadi. mhm, Karena yang namanya bebas, ya udah kita bebas mau temenan sama siapa aja kan. mhm, mhm. Itu lebih kayak mungkin ada media yang goreng-goreng mungkin kayak yang satu sini, yang satu sini. Biasalah kalau media, bad news is good news kan, Iya, bad news biasalah. is good news. Apalagi era sekarang nih, kalau kamu ingat materi di bisnis internasional, Mhm, materi minggu ke-13, mhm, satu satu pertemuan sebelum materi terakhir itu yang era ekonomi informasi, kalau kamu masih ingat, mhm, yang bicara tentang sosial media, bicara tentang informasi, ya memang eranya seperti ini, makanya
perlu hati-hati banget sih untuk mencerna informasi itu. Mhm. Karena sekarang kayak apa namanya, kayak media pun juga kalau dibilang yang penting untung, yang penting untung juga, ya kembali lagi bad news is a good news juga kan kayak Mhm. gitu. Karena berita yang buruk itu adalah Justru berita yang bagus. berita yang bagus, soalnya laris gitu kan. Heeh, bener, heeh. Banyak yang dibicarakan orang-orang, terus ada iklan masuk. Jadi lebih apa namanya, sensitif sih sebenarnya mau ngomong kayak gini juga. Nggak apa-apa, ini kan kita di negara demokrasi, Oke oke. nggak apa-palah. Nanti kena UU ITE lagi, soalnya kan lagi rame. Enggak sih kalau bicara politik luar negeri, bicara lebih dekat ke China ya memang kok, Hmm, dan harus kita akui itu sebenarnya langkah positif. mhm, Ibaratnya Cina itu lagi maju-majunya nih sekarang, Amerika lagi stagnan. Ya manusia normal akan berpikir untuk berteman sama orang yang bisa menguntungkan dong, benar benar. dan itu fine-fine aja. Cuma jangan terlalu termakan sama media juga kayak apa-apa Cina. Lah kalau emang bagus gimana? Ya udah, Iya benar kalau sih. kalau jelek ya nggak apa-apa. Ini kamu ngomong Cina, kebetulan saya baru selesai baca ini lagi, baca ulang. Mhm. Oke oke, terus gimana, Pak? Intinya buku ini tuh menjelaskan gimana sih Cina itu bisa bangkit sedemikian rupa dari negara yang citranya negara KW Mhm, sampai ya sekarang dia dia menguasai dunia banget. Handphone aja sebagian besar dari China sekarang, handphone-handphone yang menguasai pangsa pasar Indonesia. sampai ada yang ditolak juga kemarin, nggak boleh masuk Nah, ke Amerika, gitu kan. nah Nggak Huawei boleh itu nggak boleh pakai Android gitu. nggak Terus boleh pakai fasilitas perusahaan Amerika, mhm, Google gitu-gitu. nggak boleh. Mhm. Emang Ya itu kan artinya Amerika panik bahwa mhm kalau saya tetap memperbolehkan Huawei ini make, Huawei ini bisa lebih unggul dari saya loh. mhm. Singkat ceritanya seperti itu. Terus Dan heeh, iya, Pak, ketika musuhmu jadi lebih unggul dari kamu kan kamu tentu nggak mau dong. mhm. Ya masa saya memberikan akses ke musuh saya biar dia lebih unggul dari saya? Dan sekarang juga Huawei sudah develop apa ya, app gallery Ya, kalau nggak ya. salah. Dia punya referensi aplikasi Mhm, sendiri kalau kita beli produk Huawei yang tidak diizinkan menggunakan fasilitas Google itu, dia punya wadah aplikasi sendiri. Saya pernah nyoba tapi memang belum lengkap sih. iya masih Belum lengkap proses. itu sebenarnya orang yang ngomong belum lengkap itu adalah orang yang kebutuhannya emang advance, kebutuhannya emang canggih. Kalau kayak mahasiswa kebutuhannya hanya Zoom, WhatsApp, TikTok gitu-gitu bisa kok. Yang Mhm. nggak bisa itu hal-hal yang apa ya, hal-hal yang sebenarnya tidak tidak terlalu mendasar lah. Terus nih, Pak, Mhm, internasional tuh kita biasanya ngomong kayak bisnis bisnis internasional, kita ngomongin internasional juga, itu seringkali mhm. kita terjebak juga di dalam dunia konspirasi nih. Nah, Aduh, konspirasi yang terdekat ini masalah masalah COVID-19 ini, ada pandangan heeh, sendiri nggak, Pak? ada. Jangan terlalu mendiskreditkan pikiranmu sebagai manusia. Manusia itu kan makhluk yang diciptakan untuk cerdas ya, makhluk Mhm, yang paling sempurna kan. Karena apa? Karena kita punya akal, akal untuk dipakai. Ketika menerima suatu informasi, misalnya nih informasi yang paling standar lah di era Covid, ah itu masuk rumah sakit kita sakit apa aja langsung di-Covid-kan kok. mhm, Karena ketika di-Covid-kan, rumah sakit akan dapat tunjangan dari pemerintah. mhm, Tenaga-tenaga kesehatan itu dapat uang lebih lah, kasarnya gitu dari pemerintah. Sementara aturannya itu, aturan undang-undangnya kan menyebutkan bahwa ya memang ada tunjangan, tapi tunjangan itu tidak lari, tidak langsung ke si tenaga kesehatan. Justru tenaga kesehatan akan nambah shift kerjanya ketika ada yang corona karena mereka akan harus diwajibkan untuk standby terus. Ya itu jelas merugikan tenaga kesehatan dong. mhm. Maksud saya itu tadi akal itu dipakai. Ketika menerima informasi semua semua orang yang sakit di Covid kan rumah sakit untung,
Ya pakailah akalnya, caranya gimana? Lihat aturannya, lihat undang-undangnya gimana. Dicerna itu maksudnya gimana, jangan langsung percaya media. Apalagi zaman sekarang kan media itu terkomodifikasi. Perannya yang tadinya menyampaikan informasi yang benar, jadi menyampaikan informasi yang bikin rame. Apalagi media online yang dikejar adalah klik, Klik jumlah ya. per klik terhadap berita yang dia share itu. Makin banyak jumlah kliknya, makin banyak eh, indikator-indikator apalah yang dia terima makin banyak, artinya orang makin tertarik untuk beriklan di Mm-mm. media dia. Jadilah dia dapat banyak uang. Simple sih, ya pakai otak lah kasarnya Hmm. gitu lah. Mikir lah kalau kata Cak Lontong itu mikir, jangan Iya jangan emang mau. emang kembali lagi sih kalau ya kembali lagi tentang sosial media tadi yang kayak kuliah di pertemuan 13 kita dulu juga sosial media sekarang kalau orang-orang nggak mencerna yang baik-baik juga yang buruk-buruk kalau nggak difilter juga akan bahkan yang baik pun kalau nggak difilter itu akan jadi buruk kalau sekarang ini Betul. dan juga akhirnya kayak seolah-olah itu karena kuatnya sosial media, orang-orang yang dianggap punya kredibilitas untuk mengatakan hal itu sudah kayak dianggap menyebarkan hoax ataupun kayak gimana-gimana karena pengaruh sosial media yang kuat ketika orang banyak mengatakan iya, orang lain menyetujui karena itu belum tentu benar juga ya, meskipun yang dibicarakan orang banyak itu apa ya dianggap benar gitu loh. Mm, Nah, betul. mm, Betul. menurut Pak Juan Eh, gimana? itu yang kamu omongin barusan itu ada ditulis di sebuah buku. Judul bukunya Matinya Para Ahli. Jadi Matinya Para Ahli itu adalah singkatnya buku itu bilang gini, siapapun ahli yang ngomong tentang keilmuan dia, jadi nggak dipercaya lagi. Karena apa? Karena sosial media. Orang merasa dengan baca thread panjang di Twitter, dia paham dunia kedokteran. Udah. Jadi ketika dokter ngomong, akan dibantah sama dia. Ketika ahli ekonomi ngomong akan dibantah sama dia. Terus ditanya, kamu ngebantah dasarmu dari apa? Dari sosial media. Karena sekarang kan informasi banyak di sosial media. Kata dia gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kamu ingat kan kasus ada ustadz di Bandung itu yang bilang Nabi Muhammad dulunya kafir. Terus pas ditanya, kamu belajar agama dari mana? Dari Google. Keren gak tuh belajar agamanya dari Google, bukan dari pesantren atau dari kiai. Kiainya Syekh Google, coba bayangin. Itu mungkin Jadi kembali para lagi. ahli itu memang memang mati, Hmm, itu dianggap kembali lagi. mati. Kita harus, menurutku ya Pak ya, sebagai seorang dari Mm-mm. akademisi ataupun kiai ataupun pendeta ataupun ustadz ataupun ahli-ahli lainnya itu harus melek teknologi karena konsumennya. Aku Betul, bicara orang-orang yang itu konsumennya. Konsumennya itu lebih mempercayai hal itu gitu. Mempercayai dari sosial betul, media kayak YouTube betul. sekarang, Twitter, terus podcast ini salah satunya juga menjadi jalan untuk kalau kiai atau ustadz mengatakan untuk berdakwah. Kalau nggak terjun lewat ini, itu sudah kayak dianggap nggak relevan, nggak kredibel. Itu sih menurutku kalau untuk generasi-generasi Mm-mm. ke bawah-bawah ini. Dan mungkin juga perkuliahan akan Betul. seperti itu, Pak. Perkuliahan juga Mm-mm. akan karena orang cenderung kayak gini. Kita ngapain sih kuliah? Kan kita bisa belajar di Google, kita bisa belajar di Skill Academy, kita bisa belajar di apa ya tempat-tempat belajar bahkan Harvard pun sekarang juga apa ya ada kelas online-nya untuk umum. Uh-uh. Jadi orang akan lebih kecenderungan ke situ kalau tidak ada transformasi cara belajarnya itu mungkin kurang kurang sih menurutku. Menurut Bapak kayak Mm-mm. gitu gimana, Pak? Saya sepakat. Artinya itu kan konsekuensi dari globalisasi, dari perkembangan zaman. Emang harus catch up. Kalau nggak catch up ya ketinggalan. Tapi di sisi lain, kayak yang kamu bilang tadi, Harvard Online School, itu walaupun dia online, yang ngajar ya tetap orang yang emang kompeten di bidangnya. Orang yang emang bisa dipertanggungjawabkan pengajarannya, ilmu-ilmunya. Karena ada teori belajar bilang gini, ketika kita belajar, kita tetap harus butuh
pakem atau butuh satu pijakan. Pijakannya itu apa? Pijakannya itu adalah guru yang paham. Karena proses, komunikasi biasa sama proses transfer ilmu itu beda, Zi, percaya nggak? Bener bener. Contoh, saya nanya kamu nih, kamu pernah nggak nemu dosen yang diajak ngobrol biasa enak banget, tapi pas dia ngajar, aduh bete banget. Pernah nggak ketemu Bener dosen bener kayak bener. gitu? Karena proses nyampein ilmu sama proses ngobrol biasa itu beda. Mhm. Nah, ini kaitannya dengan teori belajar tadi. Ketika kamu misalnya belajar sama dari online gitu, dari tulisan orang lah gitulah, paham. Mmm. Terus karena cara penyampaiannya baik, oke kamu terima dengan baik. Tapi yang jadi masalah kalau orang yang nulis ini misalnya latar belakang keilmuannya kurang kuat atau dia nggak paham secara keseluruhan atau justru melenceng, itu kan jadi menyesatkan orang yang udah denger dan terlanjur nyaman ini. Sorry Pak, terus terus. Makanya itu ya beda yang namanya komunikasi untuk transfer ilmu sama komunikasi untuk ngobrol biasa itu beda banget. Mmm, itu Dan harus heeh, diakui kayak orang-orang kayak saya, kayak Bu Desi yang dosen-dosen gitulah. Ini jangan mikir di era-era pandemi gini ngajar online, ih dosen enak ya, enak pala lu peyang, kita juga pusing kali. Pertama, ini mhm, pertama nih, dosen juga butuh kuota loh. mhm, Bukan mahasiswa doang, mahasiswa saya beberapa kali nemu di sosial media mahasiswa tuh ngeluh kayak, untungnya bukan mahasiswa saya sih, mahasiswa pada umumnya lah di Twitter gitu-gitu ngeluh kayak, "Dosen ini nggak mikirin ya, ngasih materi gede-gede terus kita harus akses banyak kuota." Lah, lu nggak mikir kita untuk upload kayak gitu tuh ya butuh kuota juga. Jadi posisinya sama. Kedua, percayalah ngajar online itu lebih melelahkan secara mental daripada ngajar langsung. bener bener. Apalagi kasihan bagi dosen-dosen yang kurang melek teknologi, harus belajar sesuatu dulu, belajar dari nol. Misalnya cara pakai Google Meet, cara pakai Zoom, dia kan harus belajar ya. Udah belajar masuk ke Zoom, terus mahasiswanya bercanda-bercandaan di Zoom dan lain-lain. Itu kan tantangan tersendiri ya. Jadi ya jangan kira dosen meraup berkah yang luar biasa dari ngajar ini, enak ngajar dari rumah, bisa sambil rebahan. Lah, lu juga enak belajar dari rumah, Anda juga bisa sambil rebahan. Bener bener bener. Ada beberapa perspektif juga sih, Pak. Kalau Heeh, kalau aku perspektifku juga berbeda kalau sama teman-teman. Aku juga sedang, mhm menempuh kuliah lagi, Pak, jadi ceritanya gitu. mhm. Yang aku rasakan kuliah online itu enak kuliah online, kalau aku kayak gitu. Ah, Enak oke. kuliah online, tapi kita juga butuh kuliah offline karena di online kita tidak bisa merasakan human touch-nya gitu. Eee, Betul, itu adalah kunci kita belajar di human touch-nya, itu yang berbeda menurutku. betul. Metode blended ada juga kan metode blended learning kalau Dan nggak salah. Itu menurutku bisa diterapkan di masa depan sih, Pak. Jadi kita podcast kayak sebenarnya gini, heeh, kita podcast kayak gini di online-nya, tapi di offline-nya kita langsung discuss. diskusi, Heeh. heeh, Jadi nggak yang presentasi-presentasi gitu langsung, tapi materinya sudah ada nih. Tinggal heeh, podcastnya ini dikemas yang seperti apa untuk mahasiswa-mahasiswa itu nangkep. Terus mhm jadi bukan karena faktor pertemuan aja blended learning itu. Ada kolaborasi antara online sama offline sistem belajarnya. mhm Itu sih mhm. menurutku. Itu adalah cara belajar di masa depan. Menurutku loh Pak. Kalau menurut Oke, Bapak gimana? saya tambahin ya, itu cara belajar di masa depan untuk negara-negara Indonesia dan negara berkembang lainnya. Karena di Hmm. negara maju udah kayak gitu sih, udah Mm-mm. mempraktikkan blended Heeh, learning heeh. itu. Ya kembali lagi Jadi tadi. jadi referensi buat kita. Kembali lagi tadi kayak kayak referensiku di podcast Spotify ya Pak ya. Itu Harvard Mhm, Business Review. Dia itu heeh, punya beberapa podcast, ada Happy ID, terus apa lagi ya? Ya mhm, tentang mhm, kalau seminar-seminarnya mereka, terus kalau ada yang ekonomi sendiri, banyak Harvard sudah menerapkan itu di Spotify, belum di websitenya juga. Itu di heeh. negara-negara maju sudah menerapkan hal itu, benar sih kalau menurut. Saya sepakat itu bisa diterapkan pasca pandemi ini. Jadi,
jangan terlalu ketinggalan lah yang harus pertemuan 16 kali. Ya memang pertemuan itu penting untuk human touch itu. Kamu kalau ingat saya kalau ngajar di kelas kan jalan-jalan ya, keliling-keliling maju mundur gitu. Itu saya ingin ngerasain, feel mahasiswa gimana, mulai dari, gestur dia, atau lirikan mata dia, atau dia ngantuk atau enggak, itu saya perhatiin banget. Makanya saya kalau ngajar itu mondar-mandir, maju mundur, ke kiri, ke kanan. Itu saya pengen ngerasain atmosfer kelas itu gimana. Nggak cuma di depan diam, menjelaskan, berdiri gitu, tenang terus menjelaskan. Oh no, it's so boring itu dosen zaman Orba sekali, Bos. Iya bener sih Pak. Eh, First impressionku ketemu Pak Julang waktu itu, yang pertama aku lihat itu sepatunya Heeh, Pak. oke. Sepatunya oke. Jadi oh sepatunya Vans aku gitu. Terus celananya pakai chinos kalau nggak salah. Heeh, Celananya chinos, Vans tipis ya lagi. gitu. Kan karena aku suka sneakers Vans juga. Jadi Mhm. setiap orang itu yang aku lihat pasti sepatunya dulu. Emang suka Vans Oh, kan oke. Bapak itu? Kalau Bapak Iya, emang suka saya Vans? emang anak fans Vans. banget dari Fans ya? SMA sih. Heeh. Heeh. Selain fans juga Sebenarnya mungkin selain fans itu sebenarnya nomor 2 sih. Nomor 1 itu saya lebih suka, Macbeth dibanding oh iya benar Vans. benar benar. Tapi Aku dapatnya susah, dapat yang sekarang ori ya, heeh, itu susah. Makin sekarang ke sini susah Pak. makin susah Dulu dan dulu banyak masih KW. gampang sih. Dulu masih Heeh. gampang Pak, dulu Pak. Masih zaman aku SMP itu gampang kalau Macbeth. Ya kamu SMP, buset dah. Iya Pak. Dulu aku SMP pakai Macbeth. Dulu aku suka Macbeth terus fans, tapi karena fans pergerakannya lebih cepat di zaman-zaman Ya, SMP kelas 3 SMA itu, terus aku dan apa ya, barangnya itu banyak gitu loh pilihannya. mhm, Jadi aku lebih suka pilihannya fans sampai banyak, sekarang. Nah, mhm. tiba-tiba aku kayak yang cari Macbeth di mana ya, kok susah gitu cari Macbeth kaskot Aku banyak macam. 2 kali beli Macbeth, klaimnya asli, Hmm. palsu. Hmm. Beli second hand, beli Hmm. barang barang bekas punya orang yang dia klaim asli segala macam, ternyata palsu. Hmm. Habis itu kapok beli beli Macbeth lagi kecuali kalau hand carry ada teman ke luar negeri. Kalau di Indonesia aduh udah totally ragu lah dan yang Hmm. masih aman Vans, ya udah. Hmm. Vans kan Apalagi kita beli di outstore-nya Vans yang original udah pasti original tuh. Walaupun KW-nya juga banyak banget ya Vans hmm, ya. benar benar benar. Kalau fans sekarang kebalik sih kalau menurutku. Macbeth dulu dia nggak punya store. Oh, Macbeth punya Mhm. store tapi dia itu retail apa ya namanya? Distributor. Oh, Digital heeh. store. Ada di mana dulu? Banyak sih di toko-toko Royal juga ada. Sekarang Mmm. fans lebih kayak dulu ada di Grand City sama TP. Sekarang nggak tahu sih ada di TP aja atau di Di TP Galaxy. aja, Grand City udah nggak ada Vans. Nggak ada ya. Oh, Iya, kalau Galaxy ada. ada di Galaxy. Galaxy ada. Heeh. Fans itu adanya di Galaxy sama di TP. Kalau di Grand City atau mall lain saya belum nemu sih. Saya memang pernah ke Vans 2 itu. Store Vans Itu yang sih. 2 Jadi itu. dan kalau ngomongin fans nih, Pak. eh apa tipe-tipe tipe yang kayak gimana kalau Bapak sukanya? Kalau aku lebih ke klasik sih. Eee, oh klasik, kalau aku yang era. Era. Yang era karena bagian klasik itu maksudmu yang old school atau yang autentik? Oh, Kan old tipenya school. ada autentik oh Authentic. old school, oke. Old school. Ya old school nggak pernah salah sih emang, basic banget lah. Kalau aku sebenarnya lebih suka yang era. Era itu modelnya sama kayak autentik, sama Mm-mm. kayak Vans yang biasa kupakai ngajar. Cuma Bener bener. bedanya di bagian belakang ya, bagian apa sih, tumit Busanya ya itu ya. atau tengkuk belakang ada Ada busanya kalau busanya. era. Heeh. Kalau Emang autentik nggak ada busanya. emang enak sih kalau apa namanya kalau ngajar gitu pakai era. Soalnya kalau aku juga punya sepatu formal sendiri. Biasanya orang-orang Mhm. pakai pantofel, aku pakai sepatu Vans otentik yang hitam. Jadi kalau mau kemana-mana Oke. gitu otentik hitam, terus celana formal gitu. Dan kalau yang old school biasanya cuma kayak mau jalan-jalan, tapi Heeh, mau yang casual gitu, lebih mau casual, rapi. heeh. Jadi lebih fans semua sih sepatuku. Oh percaya nggak aku 2 kali wisuda pakai Vans, Aku nggak pakai bener bener wisuda bener. iya. Aku Aku wisuda S1, S2 pakai Vans. aku sebenarnya Terus berencana ditanya, ke "Kok nggak situ, pakai Pak. nggak pakai pantofel, Mas?"
emang sepatu gini nggak dibolehin ya? Aku nanya gitu kan. Hmm. Boleh sih. Oh ya udah kalau boleh. Kalau nggak boleh baru saya ganti. Tapi Aku ternyata boleh berencana kan? kayak Iya gitu. boleh. Oh ya udah. Aku juga berencana kayak gitu Pak kemarin wisuda. Tapi karena wisudanya offline, jadi ya oh ya Online. wisudanya online, jadi nggak jadi deh. Aku sudah mempersiapkan sepatunya, udah tak so scare. Terus ini sepatu ini bakal buat wisuda gitu kalau mau wisuda. Ya jadi Sayang karena sekali generasi Anda ini. tapi nggak apa-apa, nanti aku akan membalas di wisudanya S2-nya aja deh kalau gitu. Amin. Kamu lagi S2 sekarang berarti ya? Iya lagi S2 Pak, Di mana? di UNER sekarang. Oh, jurusan? Tetap ambil manajemen. Oh, MM Heeh, UNER. MM UNER. Ya semoga lah, semoga kamu wisuda Hmm. nanti bisa offline dan wisudanya kan biasanya di ACC tuh di kampus C, bisa Hmm. pakai fans. Aku wisuda UNER juga kejadiannya persis. Jam 6 disuruh standby, aku nyampe itu setengah 7, telat lah. Hmm. Karena koordinasi sama orang tua kan, akhirnya aku ngomong ya udah kita jangan bareng karena orang tua kan jam 8 atau setengah 9 ya. Kasihan kelamaan mereka nunggu, akhirnya aku berangkat duluan ke kampus. Tapi yang tentang ngomongin wisuda tadi, Mm-mm. Bapak berarti itu lulusan UNER tahun berapa Pak kalau Bapak? Dari Saya kuliah di UNER itu total ya hmm. setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan berarti 3 semester dong. Kalau di Yes, 3 semester. lulus 3 semester. Yoi. Itu jadi mungkin kayak gini. Ini mungkin juga akan jadi closing buat teman-teman juga. Oke. Apa sih saran Bapak untuk biar lulus cepat? Itu tadi Mm-mm. melalui pengalaman Bapak 3 semester tadi yang mungkin bisa diterapkan teman-teman di semester 7. Apa saran buat Bapak buat teman-teman atau Mm-mm. teman-teman mahasiswa, ataupun mungkin ada saran dan kritik, dan saran kritik nggak usah deh, mungkin lebih ke itu, mungkin kayak pesan-pesan mungkin buat teman-teman Oke. gitu Pak. Beneran minta saran ya dari Mm-mm. saya personal ya, dari Personal. pengalaman saya ya. Bener ya, nggak Mm-mm. nyesel ya. Mm-mm. Oke. Penuhi 3 hal. 3 hal itu pesta, buku, cinta. Oke. Ketika Itu. kamu kuliah, urusan pesta, urusan bersenang-senang itu harus tetap terpenuhi. Jangan sampai kuliah isinya belajar toh. Itu kamu stres nanti. Pinter Benar, enggak, benar, stres benar, iya. benar. Itu pesta. Kedua, buku. Buku ini urusan pelajaran. Ya kan kamu kuliah, tanggung jawab utamamu ya menyelesaikan kuliah itu. Buku. Yang ketiga, cinta. Ya jangan sampai galau, jangan sampai jomblo-jomblo banget. Ya jomblo nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai yang bener-bener apa ya, mesak kayak gitu loh. Ah, Sampai jangan jomblo. gitulah. Itu ya berteman lah, bergaul gitulah. Ya kebutuhan cintamu itu terpenuhi. Harus dipenuhi. Jadi pesta, buku, cinta. Udah itu. Itu Aku kebutuhan. dari aku dari S1, S2 selalu menerapkan itu. Jadi kamu jangan jadi orang yang apa ya? Konteksnya nih manajemen, kamu jangan jadi Haris banget lah yang pakai cinta gitu. Tapi sekarang harus sudah punya pacar loh Pak, harus sekarang. Tapi sekarang udah putus, kamu nggak tahu kan? Nggak tahu aku beritanya. Nggak tahu aku. Dia sombong nih ke aku. Dia Heeh. dia sombong. Pak, saya udah punya pacar, ngirimin foto berdua gitu-gitu. Ih, keren. Terus beberapa lama kemudian dia ngechat lagi, Pak, saya udah putus. Mampus, siapa suruh sombong. Kemarin aku pernah ketemu tuh Pak, berapa 2 bulan Ah, yang lalu mungkin ketemu sama oke. pacarnya. Aduh, Oh gitu. ternyata sama pacarnya aku nggak tahu Pak. Tiba-tiba dia nyapa, oh ternyata sama pacarnya gitu. Oh Ternyata aku kira, wah kayaknya dia udah bahagia nih, udah sama pacarnya. Ternyata putus ujung-ujungnya. Nanti aku pengen mau iya iseng iya dia ini. dia dia pamer pokoknya. Jadi itu sih nggak ada tips lain karena ya yang penting nggak ada mata kuliah yang failed dan aku nilaiku itu nggak yang sempurna-sempurna banget kayak IPK 4 gitu, nggak juga sih. Hmm. Yang penting kuliah, ngerjain tugas, ngerjain UTS, UAS, udah. Itu kan standar ya, maksudnya emang orang kuliah gitu kan. Ya udah, aku lulus 3 semester juga bukan sesuatu yang hebat sih bagiku, kayak aku ngejar SKS banget nih, enggak. Karena emang kurikulumnya itu didesain tesis mulai dikerjakan semester 3. Bener. Ya udah tesis 1 semester aja. Apalagi kan aku kuliah yang S2 ini kan bayar sendiri, jadi mikir juga kalau harus nambah Bener, 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 bener. nambah UKT kan. Jadi ya udahlah jangan sampai nambah lah. 1 semester dikelarin. Karena penyakit di Asia Tenggara itu gitu. Molornya itu justru di tinggal skripsi doang atau tinggal tesis doang.
Itu bertahun-tahun. Itu Bapak klaim tentang Asia Tenggara emang kayak gitu Kak, Pak? Iya, ada trennya kayak gitu. Oh iya, memang. Emang iya, saya pernah baca risetnya emang gitu, trennya itu ib- eh, dia istilahnya gini, yang namanya endurance mahasiswa Asia Tenggara itu nggak kuat. Endurance itu daya tahan. Mhm, Daya tahan itu dari titik nol berangkat sampai titik finish harusnya stagnan gini, mhm, stabil. Tapi kalau Asia Tenggara nggak, naik dulu awal-awal semangat kuliah, tugas dikerjain 24 jam, nanti mhm, makin lama makin turun 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 turun. Itu nggak boleh gitu harusnya. Harusnya ya paling nggak stabil lah. Bagus lagi stabil. kalau bisa ningkat gitu loh. Mhm. Gitu. Jadi Berarti pesta buku cinta itu perlu dicatat. berarti memang benar sih kalau podcastnya Bapak itu dosen juga manusia. Karena Iya. itu unsur-unsur juga yang kayak ini itu kebutuhan batin, kebutuhan fisik juga kita harus perlu untuk apa ya kayak memberikan minat belajar, minat minat Mm-mm. apa aja gitu tentang hal itu. Mungkin udah sore banget nih Pak. Udah jam Mm-mm. berapa ini? Mungkin kita closing dulu aja kali ya Pak ya. Terima kasih Oke. untuk pesan-pesannya juga, cerita-cerita Bapak. eh dari saya Muhammad Ghazizuddin dan Oke, Bapak saya jangan Julang sebutkan Aryo Wiloto. manajemen pioner entrepreneur muslim manajemen make it simple. Terima kasih.